Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya dimanapun Anda berada? Bertemu lagi dengan Pak Syahid pada pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Anak-anak semuanya, pada kesempatan ini kita akan membahas bersama-sama tentang sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Nah, inilah tema yang kita akan pelajari, kita akan bahas bersama-sama untuk pertemuan hari ini. Anak-anak semuanya, silakan cermati terlebih dahulu kompetensi dasarnya sebagai berikut. Sedangkan tujuan pembelajaran untuk pertemuan hari ini, silakan kalian cermati terlebih dahulu. Anak-anak semuanya, latar belakang masuknya ajaran Islam ke Indonesia ada dua sebab. Ada sebab umum dan ada sebab khusus. Sebab umum diantaranya, yang pertama, kaum pedagang memegang peranan penting dalam persebaran agama dan kebudayaan Islam. Yang kedua, letak Indonesia yang strategis menyebabkan timbulnya bandar-bandar perdagangan yang turut membantu mempercepat persebaran tersebut. Sedangkan sebab khusus diantaranya terjadinya pembauran antara pedagang dari berbagai bangsa serta antara pedagang dan penduduk setempat. Yang kedua, terjadi kegiatan saling memperkenalkan adat istiadat, budaya bahkan agama. Dan yang ketiga, terjadinya asimilasi melalui perkawinan. Nah, inilah sebab khusus. Anak-anakku semuanya, proses masuk dan berkembangnya Islam ke Indonesia. Ada 3 teori besar yang dikembangkan oleh Ahmad Mansur Suryanegara. Yang pertama, teori Mekah. Islam dipercaya tiba di Indonesia langsung dari Timur Tengah melalui jasa para pedagang Arab Muslim sekitar abad ke-7 Masehi. Yang kedua, ada teori Gujarat. Islam dipercayai datang dari wilayah Gujarat, India melalui peran para pedagang India Muslim pada sekitar abad ke-13 Masehi. Yang ketiga, ada teori Persia. Islam tiba di Indonesia melalui peran para pedagang asal Persia yang dalam perjalanannya singgah ke Gujarat sebelum ke Nusantara sekitar abad ke-13 Masehi. Anak-anak semuanya, salah satu bukti bahwa Islam masuk pada abad ke-7 Masehi. Salah satunya adalah adanya jalur perdagangan utama dari Nusantara sampai terutama Sumatera dan Jawa dengan Cina juga diakui oleh sejarawan J.R. Tibbets. Ia menemukan bukti-bukti adanya kontak dagang antara negeri Arab dengan Nusantara saat itu. Keadaan ini terjadi karena Kepulauan Nusantara telah menjadi tempat persinggahan kapal-kapal perdagangan Arab yang berlayar ke negeri Cina sejak abad ke-5 Masehi. Tulis Tibbets. Jadi peta perdagangan saat itu terutama di selatan adalah Arab, Nusantara, sampai Cina. Yang kedua ada Hamka. Menurut Hamka menyebut bahwa seorang pencatat sejarah Tiongkok yang mengembara pada tahun 674 Masehi telah menemukan satu kelompok bangsa Arab yang membuat kampung dan berdiam di pesisir barat Sumatera. Ini sebabnya Hamka menulis bahwa penemuan tersebut telah mengubah pandangan orang tentang sejarah masuknya agama Islam di tanah air. Hamka juga menambahkan bahwa temuan ini telah diyakini kebenarannya oleh para pencatat sejarah dunia Islam di Princeton University di Amerika.
Salah satu bukti bahwa Islam masuk pada abad ke-11 Masehi. Ditemukannya makam Fatimah binti Maimun di Lerang, Gresik, abad ke-11 Masehi, yang berarti jauh sebelum itu sudah terjadi penyebaran agama Islam, terutama di daerah pesisir Sumatera. Karena penyebaran Islam di Jawa adalah para mubalik dari Arab dan dari Pasai. Salah satu bukti bahwa Islam masuk pada abad ke-13 Masehi. Beberapa bukti menyebutkan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia adalah pada abad ke-13, antara lain adalah batu nisan di makam Sultan Malik As-Soleh. Catatan Marco Polo yang menyebutkan keberadaan Verlak tahun 1292 Masehi. Keterangan dari KFH Van Lezen mengenai keberadaan Pasai di tahun 1298 Masehi. Anak-anak semuanya, Islam masuk ke Nusantara melalui dua jalur. Jalur utara dengan rute Arab, Mekah dan Madinah, Damaskus, Baghdad, Gujarat, pantai barat India, Sri Lanka, Indonesia, sampailah ke Indonesia. Ada jalur selatan dengan rute Arab, Mekah dan Madinah, Yaman, Gujarat, Sri Lanka, dan Indonesia. Berawal dari daerah itulah Islam mulai menyebar ke berbagai pelosok Indonesia dalam kurun waktu yang berbeda, yaitu wilayah-wilayah Pulau Sumatera selain pantai Sumatera bagian utara, Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, Pulau Kalimantan, Kepulauan Maluku, dan sekitarnya. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, Islam telah tersebar ke seluruh pelosok kepulauan Indonesia sehingga mayoritas bangsa Indonesia beragama Islam. Anak semuanya, faktor penyebab Islam cepat berkembang di Indonesia. Yang pertama, adanya dorongan kewajiban bagi setiap muslim-muslimah, khususnya para ulama, untuk berdakwah menyiarkan Islam sesuai dengan kemampuan mereka. Yang kedua, adanya kesungguhan hati dan keuletan para juru dakwah untuk berdakwah secara terus-menerus kepada keluarganya, para tetangganya, dan masyarakat sekitarnya. Mereka berdakwah sesuai dengan tuntutan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Yang ketiga, persyaratan untuk memasuki Islam sangat mudah. Seseorang telah dianggap masuk Islam hanya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan yang keempat, ajaran Islam tentang persamaan derajat, tidak adanya sistem kasta, dan tidak adanya diskriminasi, mudah menarik simpati rakyat, terutama lapisan bawah. Yang terakhir, raja-raja Islam yang ada di berbagai wilayah Indonesia ikut berperan aktif melaksanakan kegiatan dakwah Islam, khususnya terhadap rakyat mereka. Pada umumnya, apa yang dianjurkan oleh para raja senantiasa ditaati oleh rakyatnya. Anak semuanya, alhamdulillah materi untuk pertemuan hari ini sudah selesai. Nah, silakan oleh kalian kerjakan aktivitas siswanya. Nah, di sini ada wali songo, ada 9 wali songo ya. Aktivitas siswanya, silakan kalian cermati gambar wali songo di samping. Kemudian pilih salah satu dari ke-9 wali songo dengan cara ditulis terlebih dahulu biografi singkat, cara berdakwahnya, dan nilai-nilai keteladanan dari wali tersebut. Selanjutnya dipresentasikan dengan cara divideokan dan durasi waktunya maksimal 2 menit. Nah, setelah selesai dikumpulkan ke GC gurunya masing-masing. Itulah anak-anak semuanya pertemuan untuk hari ini. Mohon maaf apabila apa yang Bapak sampaikan belum jelas ya. Karena kita masih sama-sama belajar, silakan kalian pelajari. Setelah beres pelajaran ini ya silakan kalian pelajari lagi, buka lagi video ini, atau silakan searching di internet untuk memperdalam lebih tentang pelajaran materi untuk hari ini. Itulah yang Bapak dapat sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.